Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi kita di kesempatan kali ini, yaitu materi pembelajaran seni budaya. Tapi sebelum kita mulai materinya, kita mulai ke materi selanjutnya, saya ada yang ingin direview sejenak. Jadi kita akan mereview seperti apakah pembelajaran 3 bulan belakangan. Jadi pembelajaran sebelum dilaksanakannya ujian tengah semester. Nah, dari ujian tengah semester ini saya lihat hasilnya itu banyak sekali nilai yang tidak di atas standar. Bahkan ada yang nilai itu paling tinggi kan 100. Tapi udah pasti tidak ada yang sampai 100 nilainya. Tapi ada yang bisa mencapai 99 atau 98. Tapi bahkan ada juga yang nilainya tuh hanya 13. Nilainya hanya 13, hanya 20, hampir mendekati 0 lah. Nah, itu dikarenakan kenapa? Itu bukan hanya nilai dari hasil ujian tengah semester yang telah kalian lakukan, tapi itu juga adalah hasil dari nilai harian yang telah kalian lakukan. Jadi setiap hari itu nilainya saya kumpulkan. Jadi kalau nggak salah itu ada sekitar 8 nilai. Ada 8 nilai yang saya gabungkan. Jadi 5 minggu pertama itu adalah nilai pengetahuan, 3 minggu terakhir itu adalah nilai praktek. Jadi ada 2 nilai yang saya gabungkan. Jadi 3 minggu terakhir itu dirata-ratakan, 5 minggu di awal itu saya rata-ratakan juga. Jadi dapatlah 2 nilai, praktek dan pengetahuan. Nah, kebanyakan dari kalian itu banyak yang tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Maka ketika dikomparasi, digabung nilainya semuanya, nilai pengetahuan dan praktek itu digabungkan kepada nilai ujian tengah semester, sudah pasti nilainya menjadi kecil. Bahkan ada yang nilainya ketika ujian tengah semester itu bagus, nilainya di atas KKM, tapi nilai-nilai sebelum ujian tengah semesternya tidak ada. Maka ketika digabung nilainya tetap jelek, tetap kecil, tetap di bawah KKM. Jadi nilai itu yang kosong-kosong itu nanti akan saya share lagi rekapan nilai kalian masing-masing. Kan sudah ada yang mulai mengerjakan tugas susulan untuk melengkapi nilai-nilainya. Saya hargai perjuangan kalian, tapi yang tidak saya habis pikir itu sudah saya berikan penilaian susulan, tapi tetap saja tidak dikerjakan. Nah, maka dari itu nilai itu tidak akan saya rubah. Nilai itu akan tetap seperti itu, kecuali kalian sendiri yang merubah. Tapi dengan tata cara yang saya berikan. Kalau tugas tentang makalah kemarin tidak mempan, berarti di selanjutnya tugasnya akan lebih berat. Dan selanjutnya jika kita masuk ke materi selanjutnya ada tugas lagi dan kalian tidak mengerjakannya lagi, pada saat saya rekap semuanya, tugasnya akan semakin menumpuk, dan saya tidak ada toleransi. Karena ketika kalian mendapat nilai yang sama, misalkan sekarang tugasnya tentang karya seni 3 dimensi. Kemudian kalian kerjakan tugasnya. Selain itu ada yang tidak mengerjakan tugas, kemudian dia mengerjakan tugas susulan itu akan lebih berat daripada tugas yang kalian lakukan sekarang, ya. Kalau kalian yang mengerjakan itu pasti tugas itu tidak terlalu berat. Paling saya cuma di absen saya hanya memberikan 1-2 buah pertanyaan yang kalian bisa langsung isi. Terkait itu benar atau salah, saya tetap akan menghargai karena kalian memberikan tanda bahwa kalian mengikuti pelajaran. Tapi kalau tidak ada tanda-tandanya kalian mengikuti pelajaran, ya saya mau kasih nilai apa? Dan kita pun harus berperilaku adil. Nah, cara adilnya adalah seperti itu. Kalian harus mengerjakan tugas yang lain dengan beban yang lebih berat. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi berkarya seni rupa 3 dimensi. Dan seperti biasa, setiap ada materi pasti ada tugas. Dan tugas itu saya tidak memberikan yang berat-berat. Paling saya hanya menyelipkan 1 buah pertanyaan, kemudian kalian jawab
Jawabannya pun saya tidak butuh panjang-panjang, jawabannya itu kalau bisa sesingkat mungkin, itu bahkan lebih bagus. Nah, begitu saja review dari pembelajaran 3 bulan ke belakang. Saya harap kalian bisa merubahnya, karena menurut saya pembelajaran daring ini sebenarnya lebih memudahkan kalian. Kalian bisa belajar sambil tiduran, sambil ngopi, sambil masak, sambil bantu orang tua, atau sambil tidur-tiduran, sambil rebahan-rebahan yang selama ini kalian tidak bisa lakukan di kelas. Kalian bisa lakukannya di rumah kalian masing-masing dengan cara kalian masing-masing. Tergantung bagaimana kalian memanage waktu kalian. Kalian sisakan saja waktu sekitar 2-3 jam per hari untuk mengerjakan tugas, itu sudah selesai. Jadi jangan kalian membuat diri kalian susah di kemudian hari. Dan satu lagi, tidak semua nilai ujian itu bagus, saya lihat. Maka dari itu kalian harus mencatat hal-hal dan bagian-bagian yang dirasa penting dalam semua materi ini. Maka dari itu kalian lebih baik mencatat bagian hal-hal yang penting-penting, agar ketika ujian tengah semester ada berlangsung, kalian tidak susah-susah lagi untuk menghafal bagian-bagian yang penting. Karena yang ada di dalam ujian tengah semester pasti hanya bagian-bagian penting dari materi. Nah, begitu saja review saya tentang 3 bulan terakhir, 3 bulan belakangan pembelajaran seni budaya. Untuk itu saya harap kalian memberikan perubahan yang signifikan, yang lebih baik. Untuk itu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, materi 3 dimensi, kalian lihat dulu intronya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi berkarya seni rupa 3 dimensi berdasarkan modifikasi. Jika kita merujuk dari pembelajaran kelas 10, kalian pasti sudah tahu, karya seni rupa 3 dimensi itu adalah karya yang memiliki 3 ukuran. Ukuran pertama itu ukuran panjang, kemudian lebar, dan tinggi atau ketebalan. Dengan kata lain, karya seni rupa 3 dimensi ini adalah sebuah karya yang memiliki volume atau memiliki dan menempati sebuah ruang. Perbedaannya dengan karya 2 dimensi adalah karya 2 dimensi itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Nah, karya 3 dimensi itu adalah karya yang bisa dinikmati atau diamati unsur estetikanya dalam berbagai sudut pandang. Bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari kanan, bisa dari kiri, atau dari bawah, bahkan dari atas. Nah, jika karya seni rupa 2 dimensi, dia hanya bisa dinikmati keindahan estetikanya hanya dari satu sudut pandang, yaitu dari depan. Hanya dari depan saja. Disitulah perbedaan antara karya seni rupa 3 dimensi dan karya seni rupa 2 dimensi, yaitu terletak pada ruangnya atau volumenya dan sudut pandangnya. Karya seni rupa 3 dimensi itu memiliki unsur-unsurnya. Di antara lain adalah karya seni rupa 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi itu menempati sebuah ruang. Yang ketiga, karya seni rupa 3 dimensi itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kita masuk ke dalam jenis karya seni rupa 3 dimensi. Pembuatan karya seni rupa 3 dimensi itu terbagi menjadi 2 bagian. Pembagian ini berdasarkan tujuan pembuatan dan fungsi dari karya seni rupa 3 dimensi itu sendiri, yang disebut karya seni murni dan karya seni terapan. Yang pertama, karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni itu adalah karya seni rupa yang bebas dari fungsi dan hanya mengutamakan nilai keindahan daripada nilai fungsional. Contohnya, kalau kalian melihat di sekitar kalian, kalian lihat benda-benda yang hanya memiliki nilai pajang saja. Dia selain dipajang, dia tidak ada fungsi lain. Ya, seperti misalkan kalau di rumah kalian itu ada foto. Foto itu adalah sebuah karya seni murni karena selain dipajang dia tidak ada gunanya lagi. Atau sebuah gambar lukisan seperti di belakang saya, itu adalah karya seni murni. Atau yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah merupakan sebuah karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan
di rumah kalian saja, tapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Seni rupa terapan ini mengutamakan nilai kegunaan daripada nilai keindahan. Jadi kalau kalian lihat di sekitar kalian, sesuatu yang berbentuk karya seni tapi dia ada kegunaan lain. Contohnya misalkan kalian punya tas, di tas kalian itu ada tulisan-tulisan, misalkan tulisan motivasi atau tulisan apa, dengan dibuat dengan font atau lettering yang indah, itu sudah menjadi karya seni rupa terapan. Atau semua benda yang bisa kalian gunakan itu pasti adalah sebuah karya seni rupa terapan. Misalkan kalau kalian lihat kacamata saya ini bentuknya bulat, itu adalah salah satu karya seni rupa. Karena kenapa? Untuk menjadi proses karya kacamata yang bulat ini, dia melalui proses yang namanya desain. Kenapa kacamatanya tidak kotak saja? Kenapa kacamatanya tidak biasa saja? Kenapa harus dibikin bulat? Karena itu melewati proses desain. Atau topi saya kenapa tidak seperti topi biasa? Karena dia melewati proses desain. Proses desain itu adalah proses seni rupa, proses berkarya, proses merancang, proses mengeluarkan ide untuk membuat sebuah karya seni rupa. Nah, tapi dia karya seni rupa terapan ini mementingkan fungsi daripada keindahan lebih dulu. Jadi kalau dia indah tapi tidak bisa digunakan, itu percuma. Nah, mungkin segitu saja materi kita. Saya tidak memberikan materi banyak-banyak untuk di awal ini, tapi saya harap kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, untuk kali ini karena saya melihat banyak yang bilang dia mengerjakan tugas karena saya memberikan tugas dan absennya lewat Google Form. Banyak yang bilang saya sudah mengerjakan tugas, tapi di datanya tidak ada. Mungkin kalian absen membuat nama kalian, tapi tidak nama kalian yang kalian buat. Itu yang saya agak kesal, agak gak suka ngelihatnya, karena kalian membuat absen dengan nama yang tidak jelas. Misalkan itu dibuat dengan nama panggilan kalian, atau kalian buat nama kalian misalkan ada 3, misalkan nama saya Boy Sandi, terus kalian buat di situ Sandi aja, sedangkan yang saya cari pertama Boy. Atau kalau kalian namanya Muhammad Rifai Subakja, nah yang kalian buat absennya itu Subakja doang, padahal yang saya cari Muhammad Rifai pertamanya. Tapi kalau kalian membuat Rifai Subakja doang, saya tidak bisa cari juga karena tidak ada nama depannya. Pasti saya mencari dari nama depannya dulu, kemudian nama kedua, nama ketiga. Jadi kalian kalau membuat nama absen jangan sesuka kalian aja gitu loh. Nah, karena banyak yang bilang dia mengerjakan tugas tapi tidak ada datanya di saya, maka dari itu sekarang cara untuk memberikan absen dan mengerjakan tugasnya adalah dengan cara kalian membuat komentar di YouTube saya ini. Nah, jadi kalian membuat komentar di kolom komentar di bawah video ini dengan cara pertama buat nama kalian yang jelas, yang sesuai dengan absen. Kedua, kalian buat kelas kalian, jangan sampai salah kelas. Salah kelas ini yang juga membuat saya susah untuk mencari nama kalian. Yang ketiga adalah kalian kerjakan tugasnya. Tugasnya adalah saya akan menampilkan sekitar 10 foto. Jadi kalian tinggal buat. Misalkan saya tampilkan 1 buah foto. Kalian harus bisa membedakan ini karya seni rupa murni atau karya seni rupa terapan. Oke? Saya membuat gambar 1 sampai 10. Jadi kalian tinggal bikin 1, misalkan 1 murni, 2 murni, 3 terapan, 1 sampai 10. Ya. Tugasnya hanya itu saja. Setelah ini saya akan menampilkan 10 buah foto karya seni rupa. Dan saya minta kalian bedakan karya itu karya seni rupa murni atau karya seni rupa terapan. Oke? Jadi sampai sini dulu perjumpaan materi kita dalam karya seni rupa 3 dimensi pada mata pelajaran seni budaya. Saya harap kalian mendengar review saya tentang pembelajaran 3 bulan di awal.
Saya harap kalian merubah perilaku kalian yang malas-malasan dan menjadi lebih rajin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi seni rupa 3 dimensi di minggu depan.